kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat lagi. Oke? Siap? Siap. Tepuk semangat. Lagi-lagi ya, sekali lagi boleh nggak? Boleh. Tepuk semangat. Udah semangat sekarang? Ya, segar ya? Ya, segar. Oke, kita lanjut ke materi yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Ya, pertama, setelah kita nanti mengamati video kajian literatur dan diskusi kelompok, nanti adik-adik semua harus mampu mendeskripsikan ya tentang fungsi darah. Yang pertama, yang keduanya tentang komponen darah. Lanjut lagi mengidentifikasi golongan darah manusia. Terus menjelaskan mekanisme pembekuan darah. Lalu yang terakhir menjelaskan proses transfusi darah dan memaparkan alur dari donor darah. Oke, ada yang masih ingat materi yang minggu kemarin tentang hematopoiesis? Apa itu hematopoiesis? Ada yang tahu? Tami, apa itu hematopoiesis? Adalah proses yang kenceng dong, biar teman-teman tahu. Apa? Proses pembentukan darah. Oke, proses pembentukan darah. Di mana dibentuknya darah? Ya, masih ingat? Sumsum? Betul ya, sumsum tulang belakang. Oke, sumsum tulang belakang. Ya, nanti masih boleh ingat ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke. Ini yang tadi yang saya tanyakan ke Laras, apa kalian pernah melihat darah? Tentunya pernah. Warnanya merah. Penyebabnya apa, Ahmad? Karena adanya Oke, karena adanya Hemoglobin. Nah, komponen darah ya, kita mereview ya. Jadi komponen darah itu warna merah darah berasal dari sel darah merah yang mengandung pigmen merah, yaitu Hemoglobin. dan tadi Laras sama Ahmad jawab ya. Tubuh manusia dewasa tentunya mengandung sekitar 5 liter darah ya. Sebanyak 55% diantaranya berupa plasma dan 45%-nya berupa sel darah. Nah, ayo, ada yang tahu yang atas bagian apa? Yang kuning. Oke, bagian Plasma. yang di antara plasma sama darah ini disebut dengan apa? Sel darah putih hematopoiesis. Lalu yang merah ini Sel darah merah. ini ya. Jadi sel darah merah itu kalau kita di mikroskop itu terlihatnya akan seperti ini, ada intinya. Ya, ingat, ada Intinya. Kalau leukosit ya ada yang bergranulat, ada yang enggak, bentuknya seperti ini. Sedangkan trombosit itu di mikroskop bentuknya kecil-kecil, ya, sel paling kecil. Ada yang tahu? Urutkan sel-sel dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ingat antara tiga ini. Yuk, sel mana? Zoom. Oke. Yang paling besar, yang kecil ukurannya. So. Ya, pasti pernah belajar dulu waktu pas pelajaran biologi. Yang terbesar sel apa? Sel apa? Sel kecil. Kelompok 1, 2, 3, kelompok 1. Oke, ada yang bisa jawab? Oke. Good.
Sel darah putih adalah sel yang paling besar. Tuh, oke. Nomor 2, yang kedua sel apa? Yang kencang? Eritrosit, betul, ya. Berarti yang terakhir adalah trombosit. Jadi kita sudah mengetahui ya teman-teman bahwa dari 3 sel ini yang paling besar itu adalah sel leukosit. yang kedua adalah Eritrosit. yang ketiga adalah Trombosit. ya. Ini untuk tampilan secara gambarnya. Kalau nanti kita pengen lihat di mikroskop, ya nanti kita praktikum, ya. Tapi nanti, oke. Nah, kita jelaskan dulu nih tentang plasma. Plasma darah berfungsi untuk membawa sel-sel darah kita dan mengandung zat-zat yang menstabilkan pH dan tekanan Osmotik. ya. Nih, kita bahas habis itu dulu. Pertama, kita bahas tentang sel darah merah, ya, atau Eritrosit. yang fungsinya sebagai apa? Transfer oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, kita bahas lagi tentang apa ini? Sel darah putih. Atau sel Leukosit. berfungsi melakukan Fotosintesis terhadap sel-sel oksigen kandungannya. bertindak Sebagai mediator terhadap respon kekebalan. ini yang terakhir yang paling kecil. Itu tadi ada di trombosit. Oke, menurut kalian mengapa ketika kita bersayat darah tidak terus-terusan keluar? Karena ada sel apa? Sel trombosit. Ya, sel trombosit. Oke, saya akan menampilkan sedikit ya tentang video dari komponen darah, ya. Komponen. Silakan disimak ya. Kedengaran nggak? Ada suaranya? Kita ya apa sih? Ya. Aku tersusun oleh plasma darah dan elemen seluler. Coba dipahami dulu ya videonya ya. Zat-zat larut seperti air, garam, dan protein. Sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Oke, kita lihat elemen seluler yang ada di sini yuk. Lihat yang sedang bergerombol itu. Nah, itu si Eri. Nama panjangnya eritrosit. Si sel darah merah yang menyusunku. Warna merah ini dari hemoglobin. Itulah suatu protein yang mengandung unsur besi. Eri ini paling banyak menyusun aku loh. Iya, setiap 1 mm kubik atau sekitar 1 tetes terdapat 4-5 juta sel darah merah. Kalau tubuhmu kekurangan si Eri, kamu akan mengalami anemia. Tanda jika tubuhmu mengalami anemia yaitu tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Loh, mereka mau kemana ya? Ayo ikuti mereka. Kita sekarang berada di dalam paru-paru. Di sini si Eri akan mendapatkan oksigen. Kita sekarang sudah berada di jaringan tubuh. Eri melepaskan oksigen yang dia bawa tadi ke sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh sangat gembira setelah mendapatkan oksigen dari Eri. Sel tubuh kemudian melepaskan sisa pembakarannya, yaitu karbon dioksida, dan dibawa oleh Eri. Eri melanjutkan perjalanannya kembali ke paru-paru. Di sini Eri melepaskan karbon dioksida yang nantinya akan dikeluarkan oleh tubuh. Apa itu di sana? Seperti ada suara yang sedang berlentak. Mari kita lihat. Oh, lihat. Itu stereo. Nama panjangnya leukosit atau sel darah putih. Mereka sedang bertugas melawan kuman atau virus penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Mereka menyusunku. Jumlah Leo terbanyak kedua setelah Eri, yaitu sekitar 8.000 sel.
Wow, banyak sekali